Kita bicara tentang teori hukum, ya, teori hukum merujuk kepada era Yunani, ya, pada filsuf Athena namanya, ya kan? Ada Socrates, ya, ada Plato, ada Aristoteles dan lain sebagainya. Mereka ini sangat terkenal sekali para filsuf Athena ini dengan tesis moral dan keadilan. Jadi dia bicara soal moral dan keadilan. Berkembang di era Renaissance, ya. Renaissance, perkembangan kekuasaan itu, ya, bahwa pada saat era Renaissance ini manusia menjadi tema sentral, ya, dan tidak lagi berkaitan dengan atau dominasi oleh ajaran-ajaran agama atau berpikir itu sebagai kehendak Tuhan. Sekarang sentranya adalah manusia, ya, dari sentra teis menjadi sentra manusia, gitu ya. Dan muncullah teori-teori yang sebut bahwa manusia itu menghadapi kebebasan individual. Jadi sentranya manusia, tadinya kan selalu dilarikan kepada situasi ini, ya. Dan perkembangan teori itu bahwa manusia menjadi sentral itu, ya kan, itu berkaitan juga dengan apa yang disebut oleh Bodin, ya, bahwa hukum itu merupakan perintah raja dan perintah itu menjadi aturan umum yang berlaku bagi rakyat dan personal umum. Jadi kekuasaan gereja menjadi berkurang, ya kan? Jadi muncullah raja absolut. Sebelumnya kekuasaan kaum agama begitu besar, sekarang beralih ke kekuasaan raja, ya kan? Dan itu berkaitan dengan ini. Dan karena manusia itu adalah sentral, ya, maka menurut Thomas Hobbes mengatakan hukum merupakan pilihan sadar manusia untuk mengamankan hidup masing-masing terhadap serangan orang lain. Jadi hukum itu dibuat untuk agar ada perlindungan terhadap orang, terhadap suatu kelompok dari serangan orang lain. Jadi dibikinlah hukum, kira-kira seperti itu, ya, sederhananya. Dan bagaimana supaya hukum itu efektif? Maka hukum itu butuh penegak hukum atau aparat yang kuat, yaitu penguasa yang punya kekuasaan besar dalam negara, yang disebut Leviathan, ya kan? Dan sementara itu Grotius, ya, mengatakan hukum merupakan buah kehendak manusia yang berjiwa sosial agar sosialitasnya tetap terjaga. Jadi siapa yang kuat, dialah menjadi penegak hukum, nggak bisa lemah. Bagaimana kekuatan diukur pada saat itu? Misalnya kemampuan berkelahi gladiator, misalnya kemampuan memainkan pedang, ya kan? Ya kan? Kalau kita lihat mitos atau sejarah mitos Yunani, misalnya penegak hukum atau raja yang kuat itu adalah yang kemampuan bermain pedang. Aflarum bahwa akal atau rasio manusia menjadi kekuatan utama di era Aflarum. Jadi rasionalitas. Jadi pada saat ini tantangan bukan lagi manusia hanya menjunjung hak dan kebebasan berdasarkan naluri bawaan. Manusia era Aflarum adalah individu yang rasional dan melek jalan yang baik dalam hidup bersama. Oleh karena itu ada keharusan agar hak-hak dasarnya sebagai manusia rasional dijamin penuh termasuk oleh negara. Jadi ada tuntutan. Jadi kalau dulu misalnya manusia itu hanya berlaku dalam aturan umum, sekarang tidak. Ditambah dengan perdebatan atau keinginan untuk mendapatkan jaminan hak dasarnya, ya kan? Hak dasarnya terpenuhi. Nah, itu yang menjadi ciri, ya. Maka pada saat Aflarum inilah muncul teori tentang hukum sebagai tatanan perlindungan hak asasi manusia. Jadi hukum diadakan untuk perlindungan hak asasi manusia di era Aflarum. Ya. Hukum itu harus merupakan produk rasional dan objektif yang intersubjektif atau tidak menurut selera orang-orang tertentu. Hukum harus mencerminkan aspirasi rakyat yang diperintah, bukan maunya pemerintah yang berkuasa. Kenapa? Karena ada tawar-menawar gini, karena ada kekuatan, ya kan? Jadi kaum pedagang,
kaum bangsawan mau menyerahkan sebagian atau katakanlah membayar pajak, membayar upeti kepada raja, pada penguasa yang kuat ini, dengan jaminan haknya dilindungi. Ya, perpindahan dari tempat yang lain, kemudian juga katakanlah berkuasa ya, atau menjalankan kekuasaan, menjalankan bisnisnya, ada perlindungan. Ya. Nah, pada era ini muncul pemikir-pemikir yang terkenal seperti John Locke, Montesquieu, Rousseau, dan Immanuel Kant. John Locke membela hak warga negara terhadap pemerintah yang berkuasa. Montesquieu terkenal karena tesis check and balance lewat Res Politica. Kemudian Rousseau memberikan pemahaman tentang keunggulan manusia sebagai subjek hukum. Sedangkan Immanuel Kant mengatakan fungsi hukum untuk membangun satu kehidupan bersama yang bermoral. Jadi sudah mulai nih pengakuan terhadap hak dasar manusia. Dan perkembangan juga yang cukup penting adalah adanya konsep Res Politica dari Montesquieu. Dikatakan di antara tiga kekuasaan ini harus saling mengimbangi. Tidak ada yang bisa satu kuat atau yang lainnya, sama-sama berimbang. Montesquieu ini mengungkapkan ceritanya dengan seolah-olah dia ini memimpikan situasi politik di Amerika, ya. Bukan di Prancis, karena pada saat itu Prancis diperintah oleh raja Louis ke-14, raja yang sangat zalim, yang otoriter. Montesquieu menawarkan edukasi kita. Dalam konsep inilah yang kemudian dikembangkan oleh negara-negara modern ya, di abad 20. Misalnya parlemen itu diberikan kuasa untuk bentuk undang-undang, ya, diberikan kuasa untuk undang-undang. Ya, legislatif, nah itu legislatifnya. Yudikatif diberikan kuasa untuk untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang supaya tidak terjadi pelanggaran hukum. Ya, eksekutif menjalankan kekuasaan. Nah, itu teori sederhana gitu. Ya. Nah, di dalam praktek misalnya katakanlah di Indonesia sekarang dipraktekkan betul. Ya, misalnya ya kan Dewan Perwakilan Rakyat membuat undang-undang. Tetapi itu hak DPR pasca reformasi. Tetapi setelah itu, ya setelah dibuat aturan itu, DPR juga memberikan kelonggaran pemerintah untuk mengajukan hak inisiatif. Ya, kenapa? Karena ada satu kesadaran bahwa tidak mungkin, ya terlalu repot lah DPR kalau hanya DPR yang buat undang-undang. Dan ahlinya di DPR itu terbatas dibandingkan ahli dari pemerintah. Kan karena itu dua undang-undang. Kemudian ada power sharing dengan DPD. Undang-undang berkaitan dengan pemerintah daerah diusulkan oleh DPD dan draft undang-undang dibahas sama DPR. Nah, dalam konteks membuat undang-undang sebagai bentuk check and balance ini, persetujuan satu undang-undang harus dibuat bersama dengan pemerintah, ya kan? Baru kemudian diberikan nomor oleh pemerintah. Ya, kalau pemerintah nggak setuju gimana? Ada batas waktunya, misalnya 30 hari. Nggak setuju sah undang-undang. Tapi jarang terjadi karena pemerintah biasanya didukung oleh partai-partai politik utama di parlemen, di DPR. Jadi itu ya yang memberikan pengaruh ya Res Politica. Nah, Immanuel Kant ini adalah seorang filsuf moralis ya, sehingga dia mengatakan fungsi hukum untuk mengembangkan satu kehidupan bersama yang bermoral. Jadi hukum itu menjadi gawang dari urusan moral, hukum. Ya. Tetapi kalau kita lihat dari hierarki, ketaatan terhadap etik itu lebih tinggi, ya, lebih tinggi daripada ketaatan terhadap moral, terhadap hukum.